Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Novia Hartati Halawa. Saya dari Politeknik LP3M Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi biaya. Dan sebelumnya silahkan like, komen, dan share ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas 10 topik yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Yang pertama, konsep akuntansi biaya. Yang kedua, akuntansi perusahaan manufaktur. Yang ketiga, laporan perusahaan manufaktur. Yang keempat, akuntansi persediaan bahan. Yang kelima, akuntansi upah. Yang keenam, akuntansi BOP. Yang ketujuh, akuntansi komplit atau telah selesai. 8, akuntansi rugi proses. Kesembilan, sistem biaya pesanan. Dan 10, sistem biaya proses. Yang pertama, kita bahas mengenai konsep akuntansi biaya. Pertama-tama mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih akuntansi biaya? Mungkin ada yang belum paham, dan saya yakin mungkin sebagian juga ada yang sudah. Namun di sini saya mencoba menjelaskan pengertian dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah sebuah kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pembuatan, hingga pelaporan semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi hingga distribusi dalam penjualan produk dan jasa. Akuntansi biaya dianggap sangat penting karena akuntansi ini memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Harga pokok dan pengertian harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan harga pokok produksi cost of goods manufactured. Harga pokok produksi merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang dan jasa, baik biaya bahan baku, tenaga kerja, maupun lainnya, dan merupakan penjumlahan dari 3 unsur biaya produksi, yaitu bahan baku, upah langsung, overhead pabrik. Metode penentuan harga pokok produksi tergantung dari sifat pengolahan produk didasarkan atas pesanan dan pengolahan yang merupakan produksi massa. Metode penentuan pokok produksi tergantung dari sifat pengolahan produk didasarkan atas pesanan dan pengolahan yang merupakan produksi massa. Dengan perhitungan harga pokok produksinya yang tepat akan memperoleh harga jual yang tepat pula. Pemasarannya akan lancar dan pada akhirnya perusahaan dapat berkembang dengan pesat sehingga kontinuitas perusahaan akan terjamin. Kita lanjut. Yang kedua, akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur disebut dengan akuntansi biaya. Di dalam akuntansi perusahaan manufaktur juga memiliki siklus akuntansinya. Nah, teman-teman semua bisa melihat gambarnya di sampingnya. Yang ketiga, laporan perusahaan manufaktur. Pengertian laporan keuangan perusahaan. Umumnya, laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, lalu kemudian barang jadi tersebut terjual. Kegiatan semacam ini sering kita sebut dengan proses produksi. Adapun klasifikasi pada perusahaan manufaktur adalah 1. Persediaan bahan baku, kedua, adanya persediaan dalam proses, dan ketiga, adanya persediaan barang jadi. Karena bersinggungan dengan kegiatan produksi, maka dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur terjadi istilah laporan harga pokok produksi. Manfaat laporan keuangan perusahaan manufaktur yaitu 1. Indikator performa perusahaan, 2. Sebagai data pembanding, 3. Monitor kesehatan keuangan perusahaan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur yaitu laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca. Keempat,
akuntansi persediaan bahan. Apa itu akuntansi persediaan? Persediaan biasa disebut dengan inventory, yaitu merupakan pos aktiva. Pos ini dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam proses bisnis normal, bisa juga barang yang mana akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang dijual. Mengapa persediaan itu penting? Tujuan utama dari perusahaan menyediakan persediaan adalah untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan, baik produksi maupun penjualan, sehingga apa yang direncanakan dan ditargetkan dapat tercapai tanpa kendala yang disebabkan oleh kurangnya suatu barang. Manfaat dalam bisnis, akuntansi persediaan ini sangat penting, sehingga pembukuannya harus normal. Manfaat dalam bisnis, akuntansi persediaan ini sangat penting, sehingga pembukuannya harus normal dan hasilnya juga akurat. Di dalam prosesnya, melibatkan perhitungan yang rumit dan melalui beberapa proses pencatatan. Kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan hasilnya menjadi error dan tidak valid. Maka, dalam membuat laporan ini kita harus teliti dan berhati-hati. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pembukuan akuntansi, seperti memberikan informasi nilai produk. Dengan akuntansi ini kita bisa mengetahui berapa nilai produk yang sudah diproduksi maupun dihasilkan. Nilai bisa didapatkan dengan jumlah selisih nilai perusahaan dengan jumlah aset tertentu, kemudian dibandingkan dengan tanpa aset tertentu. Akuntansi jenis ini juga memiliki manfaat dalam menghitung laba dan rugi. Akuntansi ini bisa mengetahui perbandingan antara biaya pendapatan dengan biaya produksi yang mana ada hubungannya dengan HPP atau harga pokok produk. Yang kelima, akuntansi upah. Di dalam perusahaan manufaktur, ada persediaan yang dibuat atau diproses dan menimbulkan 3 biaya, yaitu biaya bahan langsung, biaya upah langsung, biaya overhead pabrik. Bahan langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku utama yang sangat diperlukan untuk menjadi barang jadi. Biaya upah langsung adalah upah sehingga BOP ini sering juga disebut biaya produksi tidak langsung. Jenis-jenis BOP. Biaya bahan penolong. Jenis-jenis BOP. 1. Biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang digunakan untuk membantu penyelesaian suatu produk yang jumlahnya relatif kecil, misalnya lem dalam perusahaan percetakan, pernis dan paku dalam perusahaan mebel. 2. Biaya tenaga kerja tak langsung, yaitu upah yang dibayarkan kepada karyawan pabrik yang secara fisik tidak berhubungan dengan proses pembuatan produk. Termasuk dalam kelompok ini antara lain upah mandor, gaji pegawai administrasi pabrik, dan lain-lain. Biaya-biaya yang terjadi di departemen pembantu dalam perusahaan yang memiliki departemen pembantu, misalnya departemen bengkel atau pembangkit tenaga listrik, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik atau BOP. Adapun penetapan tarif biaya overhead itu 1. Satuan produk, 2. Biaya bahan langsung, 3. Biaya upah langsung, 4. Jam kerja langsung, 5. Jam mesin. Teman-teman bisa melihat gambarnya di atas. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar suatu satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus jumlah BOP dianggarkan sama dengan tarif BOP kali tingkat kegiatan yang direncanakan. 7. Akuntansi produk jadi. Produk jadi adalah produk yang dikirim ke gudang dan siap untuk dijualkan. Dalam pencatatan produk jadi menggunakan kartu persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Untuk jurnal kartu persediaan bisa dilihat di gambar di sini. 8. Akuntansi rugi proses. Proses produk bisa timbul dari pelanggan yang melakukan pemesanan ataupun tanpa adanya pesanan dari pelanggan atau memproduksi barang tersebut setiap hari. Di dalam proses pembuatan sebuah produk ada 2 keadaan di mana mengalami kerugian, yaitu
produk cacat yang kemungkinan bisa diperbaiki kembali ataupun tidak dapat diperbaiki. Kedua, sisa bahan bisa digunakan kembali dan sisa bahan tidak dapat digunakan kembali atau dijual. Adapun jurnal untuk pencatatan produk cacat, dan kita wajib untuk mengetahuinya. Sistem biaya pesanan. Akuntansi terhadap biaya produksi dalam sistem biaya pesanan dibagi menjadi akuntansi bahan, akuntansi upah, akuntansi biaya overhead, akuntansi komplit atau telah selesai, akuntansi rugi proses. 10. Sistem biaya proses. Sistem biaya proses digunakan oleh perusahaan yang mengolah produk homogen. Produk yang diolah sifatnya massal, artinya standar dan terus-menerus dalam jangka panjang. Oleh karena bentuknya standar, maka baik tenaga kerja maupun peralatan yang akan digunakan, bahkan proses produksi antar waktu adalah sama. Perusahaan yang menggunakan sistem ini banyak didapati dalam praktek, misalnya pabrik tekstil, pabrik gula, dan industri kimia. Karakteristik sistem biaya proses. 1. Pembebanan biaya per departemen produksi. 2. Akumulasi golongan dan pelaporan biaya secara periodik. 3. Perhitungan harga pokok per unit atau per departemen. 4. Pengalihan produk atau biaya ke departemen berikutnya. Di dalam akuntansi biaya proses, kecenderungan pengolahan produk melalui beberapa departemen, maka setiap departemen menjadi sebagai pusat biaya atau cost center yang berbeda. Akumulasi dan pertanggungjawaban biaya dibedakan per departemen sesuai dengan alur proses produksi. Misalnya, dalam proses produksi secara berurutan oleh departemen A dan B, artinya departemen B mengolah produk yang telah diselesaikan oleh departemen A. Maka dalam hal ini, pencatatan biaya dibedakan antara departemen A dengan departemen B, tetapi tetap ada hubungannya antara departemen A dengan departemen B. Akuntansi terhadap biaya proses tetap meliputi akuntansi bahan, akuntansi upah, akuntansi biaya overhead, akuntansi komplit, serta akuntansi produk tidak jadi.